Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, awalnya Aristo pede dan merasa diri menang dalam debat kali ini. Namun saudaraku dalam Tuhan, satu pertanyaan kecil dari seorang Kristen ini tidak mampu dijawab oleh Aristo. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita lihat videonya dan pastikan tekan tombol like, tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Salah satu anak buah Kainama ini teman saya ini, dan sampai sekarang masih saja belum bertaubat. Silakan On Kepres. Mengapa Aristo ini teman saya belum taubat-taubat dan tega-teganya Aristo mengikuti Muhammad sedangkan Muhammad saja takut kepada manusia. Aduh Aristo, kapan kau bertobat? Aristo. Sehat Edi. Jadi Oke, silakan. malam ini pawangnya Edis hadir, teman-teman. Ya. Jadi dari semua pendebat yang paling ditakuti itu saya oleh Edis Sidaputar. Gitu loh. Jadi pertanyaan-pertanyaan receh ini terlalu mudah untuk dikonter. Kalau untuk seorang Edis itu meladeni saya harus belajar dulu sekitar 40 tahun. Begitu. Oke, sudah menghaluriannya. Sekarang kita ke tema Aristo. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-37. Ya, siap. Dikatakan di situ bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul? Ya. Kenapa Anda tega mengikuti Muhammad sedangkan Muhammad aja takut sama manusia? Untuk apa Anda ikuti orang yang takut kepada manusia? Sekarang pertanyaan saya, buktikan sebaliknya bahwa Muhammad takut kepada Allah. Kalau ada ayat di dalam Quran yang bilang Muhammad takut kepada Allah, saya masuk Islam. Silakan Aristo. Asik, keren. Keren pertanyaannya saudara-saudara. Brother Dan Edis. membuat Gini. Aristo pusing. Enggak? Silakan. Iya. Jadi gini Edis, ya. Dari dulu saya katakan bahwa orang Kristen mempertanyakan tentang Muhammad, mempertanyakan tentang Al-Quran, mereka sama sekali tidak beriman dan tidak percaya tentang Nabi Muhammad. Loh, ini kok nggak Sebentar nyambung ini? dulu, kasih waktu dong. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Sebentar dulu, saya masih ngomong. Terima kasih gipnya teman-teman. Edis, jangan terguncang. Ini pertanyaanmu itu receh gitu loh. Dan Dari tadi receh-receh terus jawaban nggak ada. dengar dulu, kasih waktu saya ngomong dong. Kalau nggak saya keluar. Silakan. Ya, jadi gini, dari dulu Edis, tidak ada satupun orang Kristen di dunia ini yang mampu menggiring saya dengan pertanyaan-pertanyaan receh. Jadi jawabannya apa ini? Sebentar dulu. Saya masih ngomong ini. Kalau saya sudah selesai ngomong, baru situ bicara begini. Teman-teman semua, teman-teman Muslim, ya kan gini. Kalau Islam mempertanyakan tentang Yesus, karena Islam beriman kepada Yesus, ya berbeda. Ini apa Aristo? Bentar dulu. Yang ditanya itu Aristo tunjukkan ayat di dalam Quran yang mengatakan Muhammad takut kepada Allah. Slow. Oh, silakan. Saya ngomong dulu. Ini Aristo ini suka tawab ini teman-teman. Dia tukang tawab muter-muter nih. Silakan. Ya. Bagaimana apa urgensinya Anda mempertanyakan ayat Al-Quran di waktu yang sama Anda tidak percaya dan beriman kepada Nabi Muhammad? Untuk apa penjelasan kami? Coba. Justru begini, mengapa kamu tega-teganya mengikuti orang yang takut kepada manusia? Saya mengikuti, lebih baik saya mengikuti yang takut kepada manusia daripada yang mempertuhankan manusia. Loh, sekarang gini, kamu suruh ngikutin saya nggak ada. Sebentar, kamu suruh ngikutin saya. Enggak, saya nggak suruh kamu ngikutin saya. Saya suruh kamu ikut Yesus, bukan ikut saya. Gimana sih ini orang? Kok lari kemana? Dijawab dulu ini Aristo. Aristo, dengarkan. Pertanyaannya begini, di mana ayat sebaliknya yang mengatakan bahwa Muhammad takut kepada Allah? Mana? Ya, oke. Di ayat berapa? Silakan. Masalahnya begini. Masalahnya begini. Gimana sih? Dulu. Yang ditanya apa, yang dijawab apa Aristo ini? Enggak usah. Gimana sih? Enggak usah terguncang. Jadi Bukan teman-teman, terguncang, yang ditanya itu mana ayat yang bilang bahwa Muhammad itu takut kepada Allah, mana? iya. Begini, Dis. Dengarkan dulu, dengarkan dulu ya. Dari tadi saya udah dengarkan, yang saya dengarkan kamu dari tadi jurus tawaf. Iya. Sungguh nekat, kamu termasuk orang-orang yang nekat. Gini, memang kamu dari dulu tuh
terlalu orang yang paling kamu takuti untuk naik itu atau kamu hadapi itu saya. Gini. Bukan saya takut, kepala saya konslet mendengarkan tawaf. Iya, memang harus begitu. Ya gitu. karena kamu tawaf terus, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Iya gini, jadi gini. Untuk apa jawaban Untuk umat supaya umat terteguhkan imannya, supaya mereka terkuatkan akidahnya. Karena apa? Karena sudah terbukti, kata kamu Muhammad takut kepada manusia. Al-Ahzab 37. Dia takut kepada manusia. Sekarang tunjukkan sebaliknya, di mana dia takut kepada Allahnya? Di mana? Bagi saya, untuk apa saya menjelaskan pertanyaan? Ya, terbukti kan teman-teman kan? Ya. Mereka datang kemari hanya bermodalkan al-congor. Jangan takut, Edis. Bukan takut. Gini, Aristo, Anda tahu belum? Undang-undang pasal 1 ayat 1 Edis TV. Dan barang siapa yang datang ke channel Edis TV dengan membawa al-congor, maka dia adalah tempatnya di laut yang berwarna hijau. Jadi teman-teman gitu. Dan mengapakah kamu termasuk orang-orang yang nekat dan termasuk orang-orang yang membawa al-congor? Kasih waktu lah saya ngomong. Ya, waktunya untuk menjawab atau untuk menunjukkan ayat di mana bahwa seorang Muhammad takut kepada Allah. Ya, jadi gini. Anda membuat pertanyaan dengan sesuatu yang harus terpuaskan dengan pikiran Anda. Dan Anda nggak ada. Sebentar dulu begini. Makanya saya katakan begini. Anda mempertanyakan Al-Qur'an sementara Anda tidak tahu apa sebenarnya ayat itu. Dan Anda menuntut jawaban 13 tahun lamanya saya dalami, saya bilang saya nggak tahu. Ini ya, gini. Ini, kasih waktu saya ngomong ya, kasih waktu ya. Iya, tapi ke situ dong jawabannya. Iya, sebentar dulu. Saya nggak bisa, saya bukan orang yang bisa Anda giring, Edis. Dari dulu Anda sudah paham itu. Dan saya adalah orang yang paling Anda takuti di dunia perdebatan. Saya jelaskan dulu. Nih, pertama, orang Kristen itu karena mereka kesulitan membuktikan kebenaran iman mereka, apa yang mereka tuhankan. Teman-teman sudah menyaksikan ya. Lihat teman-teman, sudah kalian simak sendiri bagaimana dia apa yang ditanya, dia jawab apa. Ini saya masuk mestinya. Aristo, sobatku, dengarkan Aristo, temanku, dengarkan. Kita ini sedang membahas tentang adanya sebuah ayat yaitu Al-Ahzab 37. Ya. Disebutkan di sini bahwa nabimu itu adalah sosok yang takut kepada manusia. Masalahnya begini. Kenapa kamu ikuti orang yang takut kepada manusia, Aristo? Ya, mengapa kamu tega mengikuti orang yang dia aja takut sama manusia? Ya, sekarang begini. Di mana ayat yang bilang bahwa dia takut sama Allah? Mana? Saya lebih baik mengikuti orang yang takut kepada manusia daripada Aristo, berarti nggak ada. Oke, gini, berarti nggak ada. Berarti nggak ada bahwa dia takut kepada Allah. Berarti nggak ada ayat yang bilang dia takut kepada Allah. Yes. Bagi saya nggak penting itu jawaban. Pertanyaan penting. Iya. Dan saya nggak orang gini. Hukumnya gini. Hukum takut kepada manusia, takut kepada selain Allah itu apa? Makanya biarkan saya menjelaskan. Anda di sini mau memamerkan ke botol. Iya nggak apa-apa. Aneh loh. Tuh, itu netizen Anda buang-buang karena memang Edis itu nggak bakal mungkin bisa meladeni saya gitu loh. Ya kan? Kalau teman-teman sendiri menonton loh, Aristo. Teman-teman semua menonton. Yang ditanyakan kepada kamu adalah di manakah bahwa nabimu itu adalah sosok yang takut kepada Allah? Di mana? Di sebelah mana dia takut kepada Allah itu sebelah mana? Tunjukkan ayatnya di Quranmu. Kalau ada Muhammad itu takut kepada Allah, saya akan mualaf. Bukan itu, lompat dari Monas saya, lompat dari Monas. Begini. Di mana? Tunjukkan ayatnya. Iya. Begini. Islam itu nggak butuh Anda harus mualaf atau orang Kristen masuk Islam, nggak penting. Nanti kalau Anda masuk Islam semua, siapa yang penghuni neraka kan gitu. Nah jadi gini, maksud saya begini. Al-Quran itu diperuntukkan kepada manusia. Yang tanya Al-Quran itu siapa, Ri? Ini orang gimana sih? Ini yang ditanya itu apa, dijawab apa? Iya. Aristo, ini terakhir pesan saya. Makanya gini. Kurang-kuranginlah Aristo, kurang-kuranginlah membenturkan kepala itu ke lantai.
Ya, Karena makanya akibatnya gini, jadi ya. begini. Ya. Akibatnya jadi begini. Yang ditanya apa? Yang ditanya Aristo sekali lagi. Ini terakhir ini. Udah bosan orang dengar. Ntar Terakhir. dulu. Makanya ini permintaan saya Kasih terakhir. waktu dong, masa Iya makanya yang gini. punya Ku ini. kasih Ya. Aristo, ku kasih kau waktu 1 jam menjelaskan di mana ayat yang bilang bahwa sosok nabimu takut kepada Allah. Di mana? Ya, oke, begini. Makanya begini. Berikan saya waktu, saya bicara pelan-pelan nih, karena ini room kamu, saya masuk baik-baik nih, dan saya ingin menjelaskan tentang Al-Quran itu. Oke? Nah, jadi gini. Saya runut dulu. Al-Quran itu spesialisasi diperuntukkan jangan dipotong dulu ini tulisan Edis. Yang ditanya apa loh? Yang ditanya Aristo ini gimana sih? Yang saya tanya apa? Gini aja. Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya? Ayo. Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya tadi? Apa? Makanya kasih waktu, saya mau menjelaskan dulu. Enggak, gini aja terakhir ini. Pertanyaan saya kepada kamu, apakah pertanyaan saya tadi? Ayo. Kalau Anda turunkan saya, artinya Anda Saya minta polling. Polling teman-teman, turun atau tidak? pasti turun. Polling teman-teman, polling. Buang. Mohon maaf Aristo, Anda tidak memenuhi kualitas karena Anda apa yang ditanya dengan apa yang ditanya tidak nyambung. Sorry ya, tidak nyambung, teman-teman. Nggak nyambung. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Yang saya tanyakan itu adalah ada nggak ayat di Quran yang bilang kalau Muhammad takut kepada Allah? Ada nggak? Kok malah nunjukkan saya lebih baik takut kepada ini? Ini apa sih? Diskusi macam apa sih kita ini? Baik, salam Tuhan, di videonya kita sudah simak apa yang menjadi bahan perbincangan antara seorang Kristen dengan Aristo di video tadi. Dan saudara dalam Tuhan, awalnya Aristo pede dan merasa diri bahwa dia akan memenangkan perbincangan kali ini. Tetapi satu pertanyaan dari seorang Kristen tadi tidak mampu dijawab oleh Aristo. Nah, saudara dalam Tuhan, apa yang mereka sampaikan banyak hal, ya banyak poin, dan semoga apa yang mereka sampaikan ini menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang dunia agama. Dan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, hari-hari ini banyak orang di luar sana berusaha membuktikan bahwa Yesus hanya manusia biasa, Yesus bukan Tuhan, dan Alkitab itu ya bukan firman Tuhan. Ya, sudah dipalsukan lah, berubah-ubah lah, dan lain sebagainya. Namun saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa hal-hal semacam ini ya tidak bakalan membuat iman kita gentar, tidak membuat iman kita goyah. Saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa saya dan saudara adalah orang yang senantiasa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan atau Alkitab adalah berisi firman Tuhan, berisi pesan-pesan Tuhan bagi orang percaya kepadanya. Nah, saudara dalam Tuhan, berbicara Yesus Tuhan, sebenarnya sudah banyak bukti di dalam Alkitab sendiri bahwa Yesus adalah yang ilahi, Yesus adalah sang firman yang datang ke dunia ini untuk menunjukkan kasihnya bagi umat pilihannya. Nah, saudara dalam Tuhan, mulai dari perjanjian lama bagaimana Yesus dinubuatkan sebagai Raja Damai, Raja yang agung, Raja yang membawa kemenangan bagi umat pilihannya. Dan kemenangan yang dibawa oleh Yesus Kristus bukan hanya kemenangan di dunia ini, tetapi hal yang terpenting adalah kemenangan di dalam kerajaan sorga kelak, di mana orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus dalam hidupnya, dan juga taat akan firman Tuhan sebagai bukti dari kemenangan yang telah dia terima, maka yakinlah bahwa dia akan mengalami kemenangan di dalam kerajaan sorga kelak. Itulah yang Yesus berikan kepada umat pilihannya secara cuma-cuma. Yesus datang ke dunia ini untuk menunjukkan kasihnya yang besar bagi orang percaya kepadanya, sehingga orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal sesuai dengan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Dan sering saya sampaikan dan saya terus ingatkan bahwa Yesus satu-satunya yang pernah menjamin keselamatan bagi orang percaya kepadanya, mengatakan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus ada keselamatan, hanya melalui Yesus ada sukacita surgawi saudara dalam Tuhan. Lalu Yesus sendiri juga mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan surga. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 kalau saudara baca di sana, bahwa Yesus menjanjikan keselamatan kekal bagi orang percaya kepadanya. Ini sangat luar biasa ya, membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan bahwa Yesus Kristus sang juru selamat dalam kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti yang saya bilang di awal, bahwa memang hari-hari ini banyak orang yang berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa saya dan saudara punya iman yang kokoh di dalam Kristus, dan kita tidak akan goyah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika dia datang ke dunia ini untuk kedua kalinya, dia menjemput kita orang yang percaya kepadanya, dan dia bawa ke tempatnya dia, yaitu ke dalam kerajaan sorga. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang kita dengar dari luar sana, jangan sampai menggoyahkan iman kita, tetapi mari kita tetap bertekun, dan mari kita tetap berserah diri kepada Yesus dan percaya bahwa Yesus sang juru selamat dalam kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar mengenai video yang barusan kita tonton tadi. Ya, silahkan tulis tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, komentar-komentar yang memuliakan Tuhan, dan tuliskan komentar-komentar yang memberkati kita, yang membuka wawasan kita, memberikan kita pemahaman-pemahaman baru tentang dunia agama. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Tentu ya, suka dan duka silih berganti dalam kehidupan kita. Selama kita hidup di dunia ini, pastinya kita diperhadapkan dengan berbagai hal, entah itu sukacita, entah itu keberkahan, entah itu anugerah Tuhan, entah itu berkat yang melimpah, atau sebaliknya. Ya, kita diperhadapkan dengan berbagai duka cita, dengan berbagai masalah, dengan berbagai persoalan. Namun saudara dalam Tuhan, bukan itu yang terpenting, bukan berkat atau persoalan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana hidup kita tetap berserah kepada Tuhan, bagaimana kita tetap percaya akan kuasa-Nya, bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita, dan bagaimana kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita sebagaimana janjinya dalam firman Tuhan, bahwa Dia menyertai kita hingga selama-lamanya. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita taat akan firman Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, bagaimanapun kehidupan kita, entah itu kita mengalami sukacita, entah kita mengalami duka cita, tetapi yang terpenting adalah kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Kita taat akan firman Tuhan, kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita untuk perjalanan kehidupan kita, sehingga sepanjang hidup kita nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam kehidupan kita. Saudara dalam Tuhan, hidup berdasarkan firman Tuhan penting bagi kita dan merupakan pondasi daripada kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jadi marilah kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Mari kita hidup berdasarkan pesan-pesan Tuhan dalam firman-Nya, dalam Alkitab, sehingga hidup kita senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Nah, saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan dalam video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.